Siapa sih yang nggak tahu Prancis, negeri para turis ini yang mempunyai simbol Menara Eiffel, ternyata mempunyai sejuta rahasia, termasuk pada PLTN ya. PLTN yang baru ditutup pada tahun 2020 ini mempunyai dampak bagi sosial, lingkungan, dan fisik masyarakat Prancis itu sendiri. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggotanya. Ada Michelle absen 17, Leo 14, Venus 23, dan Lauren absen 13. Yang pertama adalah latar belakang. Awalnya, Prancis menggunakan energi nuklir sebagai tenaga listriknya karena energi nuklir dapat menghasilkan banyak listrik dengan harga yang murah. Namun, seiring berjalannya PLTN ini, banyak muncul masalah-masalah seperti tingginya resiko kecelakaan kerja, resiko ledakan, pencemaran lingkungan, dan masalah-masalah lainnya. Karena itu, sekarang ini Perancis mulai mengurangi dan menutup beberapa PLTN-nya. Kemudian mereka mencari energi-energi baru yang mungkin akan lebih ramah lingkungan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan di Prancis sebelum dan sesudah PLTN ditutup? Yang kedua, apa kaitannya pemberhentian PLTN di Prancis dengan kondisi lingkungan di Prancis? Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kondisi sosial di Prancis setelah PLTN ditutup? Pembangkit listrik adalah suatu industri yang bertujuan untuk menampung bahan bakar yang menjadi pemasokan listrik bagi suatu kota atau suatu negara. Nah, bahan bakar itu didapat dari sumber daya alam, bisa dari air, udara, uap, nuklir, dan lain-lain. Menurut undang-undang, sumber energi adalah suatu yang menghasilkan energi baik dengan cara langsung atau cara konversi. Energi nuklir. Energi nuklir adalah suatu energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan handal, ekonomis, serta berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, energi nuklir bisa disebut energi yang lebih tinggi dan lebih baik daripada energi-energi yang lainnya. Oleh karena itu juga, energi nuklir layak dipertimbangkan untuk perencanaan energi dalam jangka panjang. Dan juga energi nuklir layak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk proses menggerakkan pembangkit listrik tenaga nuklir itu dibutuhkan reaktor. Reaktor itu pertama ada reaktor mendidih, reaktor bertekanan, dan bertekanan air berat. Nah, bedanya itu kalau misalnya reaktor bertekanan, air yang bertekanan tidak sebanyak bertekanan air yang berat. Nah, tugasnya juga lebih sulit air yang bertekanan berat dan menghabiskan banyak biaya. Lalu ada berpendingin, gas, dan grafit berpendingin. Nah, kecelakaan di kota Chernobyl di Jerman itu menggunakan reaktor grafit berpendingin. Memang harga yang didapat itu tidak semahal reaktor-reaktor lain, tetapi apabila itu menyebabkan kecelakaan, maka akan menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Contohnya itu adalah kecelakaan yang ada di Chernobyl. Lalu ada Pebble Bear. Sekarang saya akan membahas tentang pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan memiliki arti melakukan tindakan penjagaan atau pelindungan terhadap lingkungan sekitar kita. Pelestarian lingkungan dapat kita mulai dari lingkungan yang kecil sampai dengan lingkup yang besar. Misalnya, untuk melakukan pelestarian lingkungan dapat kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai akhirnya ke masyarakat luas. Pelestarian lingkungan ini sendiri dapat dilakukan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan pada hakikatnya, pelestarian lingkungan ini merupakan kesadaran dari tiap diri manusia. Menurut teori Sugiono, pelestarian lingkungan memiliki arti melakukan perlindungan dari lingkungan agar tidak terjadinya pemusnahan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan sekarang ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan seharian kita. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat menjaga, melindungi, dan menghormati lingkungan kita agar bisa memiliki fungsi yang baik sampai ke depannya. Kondisi lingkungan di Prancis masih sangat asri dan terjaga. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Prancis sebagai negara ketujuh dengan kesadaran lingkungan yang paling tinggi. Hal itu dapat kita lihat dari lingkungan Prancis yang masih sangat asri dan banyaknya taman nasional yang dibentuk di Prancis. Meskipun wilayah Prancis tidak begitu besar, namun Prancis itu sangat memperhatikan kehijauan lingkungan dari wilayahnya sehingga ia membentuk banyak sekali taman nasional. Selain itu, PLTN di Prancis pun memiliki emisi gas paling kecil dibandingkan PLTN lainnya. Apabila polusi udara di Prancis mulai meningkat, Prancis akan langsung menekannya supaya tidak terjadi masalah yang lanjut.
kehidupan perekonomian di Prancis sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada PLTN-nya. Namun, lama-kelamaan PLTN ini berdampak pada kehidupan masyarakatnya, jadi pada kehidupan ekonomi masyarakatnya, bukan negaranya. Pada zaman dulu, Prancis itu tidak memerlukan biaya tambahan khusus dari masyarakat untuk membangun PLTN. Namun, lama-kelamaan masyarakat diwajibkan untuk membayar biaya PLTN dikarenakan biaya PLTN di Prancis itu lama-kelamaan mulai meningkat dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Hal itu dikarenakan Prancis membutuhkan orang untuk melakukan pengecekan khusus agar PLTN di Prancis tetap memenuhi standar dari keamanan. Sejak dibangunnya PLTN di Prancis, masyarakat Prancis mulai melaporkan ada berbagai keluhan. Keluhan ini dikarenakan nuklir yang digunakan Prancis sebagai sumber dari tenaga listriknya mengeluarkan radiasi yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Radiasi ini mengakibatkan penyakit-penyakit yang serius bagi manusia, dimulai dengan rasa mual, pusing, demam. Lama-kelamaan, radiasi ini dapat mengakibatkan tumbuhnya sel-sel kanker, kerusakan janin, dan bahkan kerusakan jaringan kulit bagi kehidupan manusia. Itu merupakan salah satu alasan mengapa Prancis ingin mengurangi banyaknya PLTN yang berada di Prancis. Kemudian ada alternatif PLTN. Nah, sebelumnya PLTN ini menggunakan banyak sekali uranium sebagai bahan bakarnya. Namun uranium ini diketahui persediaannya sudah mulai menipis di bumi sehingga peneliti-peneliti mulai mencari energi yang tidak melibatkan uranium. Salah satu yang mereka temukan adalah thorium. Thorium ini energi yang mirip dengan uranium namun tidak memiliki plutonium. Plutonium ini adalah yang membuat nuklir dapat dijadikan sebagai bahan dasar senjata, sehingga thorium yang tidak memiliki plutonium ini lebih aman untuk bahan bakar. Selain itu, thorium juga memiliki lebih banyak persediaan daripada uranium. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian kita ada di negara Prancis, tepatnya di kota Normandia. Selanjutnya ada waktu penelitian. Kita melakukan penelitian ini dari Agustus 2020 sampai November 2020. Yang artinya itu memakan sekitar 4 bulan. Selanjutnya populasi penelitian. Populasi penelitian kita adalah masyarakat di kota Normandia, Prancis. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Kita menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Kita melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kondisi lingkungan Perancis setelah PLTN ditutup. Yang pertama, berkurangnya pencemaran air dikarenakan pembuangan panas nuklir. Yang kedua, digunakannya energi fosil sebagai energi sementara untuk listrik di Perancis dikarenakan penutupan PLTN tersebut. Nah, energi fosil ini Perancis import dari Jerman. Yang ketiga, ternyata muncul masalah-masalah baru di lingkungan yang disebabkan oleh penerapan energi fosil ini. Ternyata energi fosil ini memang tidak begitu ramah lingkungan juga, seperti nuklir. Namun, seperti di poin keempat, dikatakan bahwa peneliti-peneliti juga sedang mencari alternatif energi-energi baru, sehingga tentu nantinya fosil akan tergeser oleh energi baru yang lebih ramah lingkungan. Penutupan PLTN di Prancis berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat di Prancis. Hal itu dapat terlihat dari adanya dua kelompok yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yaitu kelompok yang pro-nuklir dan kelompok yang anti-nuklir. Menurut kelompok yang pro-nuklir, keputusan pemerintah atas ada penutupan PLTN ini merupakan keputusan yang salah. Mengapa? Menurut mereka, apabila pemerintah melakukan penutupan PLTN, perekonomian di Prancis akan terganggu. Hal itu dikarenakan mereka yang tadinya biasanya menggunakan tenaga listrik dari negara sendiri, kini harus mengimpor tenaga listrik yang berasal dari Jerman dengan biaya yang relatif cukup tinggi. Selain itu, apabila pemerintah melakukan penutupan PLTN, akan banyak sekali orang yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan PLTN ini sendiri sebenarnya membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, apabila PLTN ini ditutup, tentunya akan banyak sekali masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Apabila pemerintah tidak menangani kasus ini, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan di bidang sosial bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, kesenjangan yang semakin terlihat. Kesenjangan sosial di Prancis itu sendiri sebenarnya sudah cukup jelas terlihat.
antara golongan yang kaya dan juga golongan yang miskin. Nah, apabila pemerintah tetap menutup PLTN di Prancis ini, maka kesenjangan sosialnya akan semakin jelas lagi, akan semakin terlihat lagi. Pengusaha-pengusaha yang kaya akan semakin kaya karena tidak terkena dampak dari pergantian tenaga listrik, sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan terkena dampaknya dan akan sangat terasa, sehingga kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat itu akan semakin terlihat. Selain itu, tingkat kriminalitas juga akan semakin tinggi. Hal itu dikarenakan akan banyak sekali orang kehilangan lapangan pengerjaannya dan mereka bingung harus memenuhi kebutuhan pokoknya itu gimana. Akhirnya mereka melakukan tindak kriminalitas. Apabila pemerintah tidak menangani kasus ini, tentunya kriminalitas di Prancis akan semakin tinggi. Selain itu, untuk menunjukkan aksi tidak setujunya, aksi protesnya itu, kelompok yang pro-nuklir melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan gedung pemerintahan. Tidak hanya sekali 2 kali, namun aksi ini telah dilakukan sangat sering oleh masyarakat dari yang kelompok pro-nuklir. Proses pemberhentian PLTN di Prancis itu dimulai dari tahun 2005, di mana itu adalah kecelakaan reaktor Fukushima di Jepang. Nah, walaupun kecelakaannya itu terjadi di Jepang, namun tetap menyebabkan kecemasan pada masyarakat Prancis, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di dekat PLTN tersebut. Nah, lalu lanjut dengan 2015 itu adanya kebocoran pada pipa. Namun untungnya kebocoran itu tidak menghasilkan dampak apa-apa bagi lingkungan maupun bagi masyarakatnya. Tetapi dari 2015 sampai 2020 itu komunitas Greenpeace tetap mendukung penutupan PLTN karena dianggap bahwa PLTN itu mengambil sumber daya yang berlebihan dan tidak bisa diganti lagi. Jadi tidak ada sumber energi alternatifnya. Maka dari itu, komunitas Greenpeace itu mendorong para komunitas lokal untuk menyetujui penutupan PLTN yang akhirnya disetujui pada tahun 2020. Kaitan pemberhentian PLTN dengan kondisi lingkungan di Prancis. Karena banyaknya masalah dan resiko yang muncul akibat adanya PLTN di Prancis ini, seperti contohnya penyakit turunan yang disebabkan oleh radiasi, seperti kanker dan segala macamnya itu. Lalu juga ada pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air sungai, akibat pembuangan panas dari PLTN ke sungai. Lalu juga ada resiko dari kebocoran radioaktif yang bisa suatu waktu terjadi, dan itu mempengaruhi seluruh lingkungan di negara Prancis. Nah, oleh karena masalah-masalah dan risiko itu yang cenderung besar masalahnya dan risikonya, maka pemerintah Prancis menutup PLTN Prancis dan penutupannya itu secara bertahap dan direncanakan ditutup total pada tahun 2035. Kesimpulannya adalah dengan berhentinya PLTN itu sangat mengurangi dampak lingkungan dan radiasi di lingkungan Prancis, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di dekat PLTN. Namun sayangnya Prancis harus mengimpor listrik dari Jerman, yang mana itu sangat meningkatkan beban ekonomi bagi negara Prancis itu sendiri. Dan untuk lingkungan sosialnya itu menjadi terbagi 2 kubu, yaitu kubu pro-nuklir dan kubu kontra-nuklir. Nah, apabila dua kubu tersebut tidak dimediasi oleh pemerintah, tidak dikomunikasikan oleh pemerintah, maka kubu-kubu tersebut akan berakibat fatal yang menyebabkan pada perpecahan.